Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Kali ini saya mencoba membahas mata kuliah yang berkaitan yaitu tentang mekanika teknik atau statika struktur. Materinya berkaitan tentang kerangka batang atau truss. Baik, langsung saja kita simak pembahasannya sebagai berikut. Di sini ada sebuah soal dikatakan bahwa struktur kerangka batang atau truss digunakan untuk menahan beban 2 kN. Hitunglah gaya reaksi tumpuan di A dan di C dengan metode analitis trigonometri. Hitunglah gaya-gaya pada setiap batang dengan metode Cremona-Plan. Kalau kita lihat ilustrasi gambar yang ada di sini, gitu ya, ini adalah merupakan konstruksi atau struktur dari sebuah truss. Nah, di mana di sini terdapat gaya luar, ya, gaya luarnya sebesar 2 kN dan ditumpu di titik A dan titik C, di mana titik A ini merupakan tumpuan roll, ya, dan di titik C ini merupakan tumpuan engsel atau pin, gitu ya. Kalau kita perhatikan di sini ada 7 buah batang, di mana panjang batang secara horizontal dan vertikal itu masing-masing 3 meter. Lalu di sini ada sebuah tabel, ya. Tabel ini berisi informasi jumlah batang ya dari 1 sampai 7, lalu ada informasi batang itu mengalami tarik atau tekan. Nah, tabel ini tujuannya untuk mempermudah kita mengidentifikasi batang-batang yang eh, terdapat di struktur apakah mengalami gaya tarik atau tekan. Baik, langsung saja kita pertama cari dulu gaya reaksi tumpuan dengan metode analitis trigonometri. Di sini ada gaya luar ya, saya sebut saja itu P ya. Dimana P ini besarnya ada 2 kN yang arahnya ke kiri gitu ya. Nah, gaya P ini memiliki garis kerja gitu ya. Garis kerja seperti yang saya ditunjukkan pada gambar. Lalu saya buatkan poligon gaya ya. Saya buatkan poligon gaya seperti ini ya. Garis panah menuju ke kiri ya, ada simbol P. Lalu di titik A ini adalah garis kerja dari tumpuan roll ya atau tumpuan bebas ya. Lalu saya buatkan di poligon gaya garis kerjanya seperti ini ya, vertikal lurus ke atas atau ke bawah, di mana posisinya itu berada di ujung ya, ujung atau anak panah ini bukan di pangkal ya. Nah, lalu ada titik F ya, di mana titik F ini merupakan titik perpotongan garis kerja 3 gaya gitu ya. Nah, yang sudah ditampilkan baru 2 ya. Satu lagi adalah gaya merupakan garis kerja gaya dari tumpuan di C gitu ya. Nah, kalau kita tarik jadi seperti ini, maka garis kerja tumpuan C ini saya pindahkan ke poligon ya, di mana harus menutup gitu ya. Poligon ini harus menutup, berarti garis kerja ini harus melewati titik awal dari poligon P ini gitu ya. Nah, sehingga saya bisa memperoleh vektor gaya ya, vektor gaya FA itu arahnya ke atas ya. Dan ditunjukkan di gambar seperti ini. Lalu vektor gaya FC itu arahnya ke kanan bawah gitu ya. Nah, maka ini sudah menjadi sebuah poligon gaya ya atau poligon tertutup. Nah, ini FC-nya adalah ke kanan bawah. Nah, untuk mencari besarnya FA dan FC, maka kita perlu suatu informasi ya, informasi di mana ini merupakan segitiga siku ya. Jadi saya butuh informasi sudut ya. Di mana di sini saya simbolkan theta ya. Theta ini bisa dicari ya, bisa dicari dengan menggunakan formula trigonometri nanti ya. Nah, theta ini kalau di poligon gaya berarti dia ada di sini gitu ya. Ya, karena sudut theta ini adalah sudut yang diapit antara garis vertikal dengan garis miring gitu ya. Garis vertikal dengan garis miring. Atau garis kerja FA dengan garis kerja FC ya. Maka tetanya ada di sini. Nah, untuk mencari theta berarti kita perhatikan
yang namanya segitiga ACF ya. Ini A, ini C, ini F gitu ya. Kelihatan segitiganya ya. Segitiga siku. Nah, maka theta itu bisa didapatkan dengan rumus arkus tangan ya. Itu adalah depan per samping gitu ya. Nah, di mana depan sudutnya ini adalah 6 meter dan samping sudutnya ini adalah 3 meter. Berarti arkus tangan dari 6/3 gitu ya. Nah, ini saya hitung diperolehlah tetanya sebesar 63,4 derajat. Lalu mencari berapa besar FA ya, pakai aturan segitiga siku dari poligon ini gitu ya. Maka diperolehlah misalnya di sini kita mau mencari FA gitu ya. Nah, untuk mencari FA kita menggunakan rumus tangan theta itu akan sama dengan depan sudut dibagi samping sudut gitu ya. Berarti depan sudutnya adalah P, samping sudutnya adalah FA gitu ya. Maka kita bisa memperoleh FA-nya adalah 1 kilonewton gitu ya. Tinggal kita masukkan angka P itu 2 kilonewton, tangan theta itu adalah tetanya adalah 63,4. Lalu untuk mencari FC ya, kita bisa pakai rumus cos gitu ya. Di mana cos theta itu adalah samping ya, samping per miring gitu ya. Nah, ini sorry harusnya bukan cos ya, harusnya adalah sin ya. Nanti saya ubah ya, saya ubah dulu ini menjadi sin. Ini adalah sin gitu ya. Oke, ini adalah sin. Berarti sin theta itu adalah P depan per samping gitu ya. Berarti ini FC gitu ya. Oke, ini FC. Nah, maka kalau saya hitung, coba saya kalkulasi ulang. Di mana FC-nya itu adalah bukan cos ya, tapi sinus. Oke, berarti FC-nya adalah 2,23 gitu ya. 2,23 kilonewton. Oke. Oke, sudah diperoleh FC-nya 2,23 kilonewton. Lalu kita mencari gaya pada setiap batang ya. Batang 1 sampai batang 7. Nah, yang pertama-tama ini ada gaya FC ya, yang arahnya ke kanan bawah, lalu FY yang ke arahnya ke atas. Ya, kita gunakan metode Cremona ya. Nah, untuk menggunakan metode Cremona ini kita perhatikan dulu strukturnya dengan seksama, bahwa struktur ini tidak mempunyai zero force member atau gaya tanpa batang tanpa gaya gitu ya. Nah, berarti kita bisa identifikasi dulu ya. Kita mau mulainya dari mana gitu ya. Apakah di titik D atau di titik C atau di titik A. Nah, kalau kita mulainya di titik D ya, itu akan kesulitan menggunakan metode Cremona. Karena apa? Karena ada 3 batang yang tidak diketahui besarnya. Sementara untuk menggunakan metode Cremona, kita harus punya informasi satu gaya yang diketahui dan maksimal 2 batang yang tidak diketahui. Nah, kalau di titik D ini, dia sudah lebih dari 2 batang yang tidak diketahui, yaitu 3 batang. Nah, maka kita tidak bisa mulai di titik D. Nah, yang paling gampangnya itu adalah di titik C atau di titik A. Nah, saya lebih cenderung suka di titik A ya, karena di titik A ini FA-nya adalah ke atas gitu ya. Sudah diketahui FA-nya ke atas, sementara kalau yang di sini FC-nya miring gitu ya. Nah, akan lebih mudah kalau kita mulainya di titik A. Oke, di sini titik A kita mulai. Ini ada gaya FA ke atas gitu ya. Lalu batang 5 ini memiliki garis kerja ya gitu ya. Lalu garis kerja saya pindahkan ke poligon ya, ke poligon FA ini. Lalu
batang 6 ini punya garis kerja juga ya, yang horizontal. Lalu saya pindahkan ke poligon ini ya. Nah, maka diperoleh eh, ini ya batang 5 ya yang arahnya ke kiri bawah. Di sini saya tidak sengaja tidak menggambarkan panahnya ya. Tapi panahnya saya taruh di sini gitu ya. Nah, ini S5 yang arahnya ke kiri bawah gitu ya. S5 ini artinya batang 5 gitu ya. Nah, lalu selanjutnya adalah yang ini ya. S6 ya, yang arahnya ke kanan tadi ya, mulainya dari sini ke sana gitu kan. Berarti muncul di sini ke kanan gitu ya. Nah, di sini saya sudah menandai bahwa batang 5 tadi kan menuju titik A gitu ya. Nah, berarti kalau dia menuju titik A, dia tekan. Oke. Nah, sementara di batang 6 itu dia keluar dari titik A. Nah, kalau dia keluar dari titik A itu artinya batang 6 adalah tarik gitu ya. Lanjut, habis dari titik A, kita menuju ke titik E, ya, bukan titik B. Kenapa bukan titik B? Karena di titik B ini memiliki 3 buah batang yang tidak diketahui, yaitu batang 4, batang 3, dan batang 7. Nah, maka kita tidak bisa menyelesaikan dulu di titik B. Berarti kita pindah ke titik E, gitu ya. Nah, karena di titik E ini memiliki 2 batang yang tidak diketahui, dan 1 batang yang sudah diketahui, ya, yang sudah kita cari sebelumnya. Ya, arahnya gitu ya. Nah, berarti kita mulai di titik E ya. Titik E itu ada di batang 5 dulu ya. Batang 5 ya kan ya. Karena ini ke kiri bawah, berarti titik E ini garis kerjanya akan menjadi ke kanan atas gitu ya. Nah, kalau ke kanan atas berarti E itu ada di sini gitu ya. Nah, makanya S5 ini tidak saya buat panah ke kiri bawah atau ke kanan atas karena nanti sudah saya wakilkan dengan ini. Oke. Nah, berarti titik E itu dari ke kanan atas, berarti dari sini ya mulainya. Titik E itu dari kanan atas. Nah, lalu ke batang 2 punya garis kerja horizontal ya. Berarti dari kanan atas horizontal gitu ya. Lalu batang 4 punya garis kerja yang vertikal ya. Berarti harus menutup lagi ke E gitu ya. Karena mulainya dari E tadi kan ya. Nah, berarti garis kerjanya ada di sini ya, bukan di sini gitu ya. Oke, berarti kita dapat nih ya bahwa batang 2 itu arahnya ke kiri, itu ya tadi ya, arahnya ke kiri. Berarti di sini muncul ya menuju titik E yang berarti batang 2 itu adalah tekan. Selanjutnya yang ini ya, batang 4. Ya, batang 4 ini arahnya tadi ke bawah ya. Berarti di titik E arahnya ke bawah. Yang berarti batang 4 ini dia keluar dari titik E. Berarti kalau keluar dari titik E, batang 4 sedang mengalami tarik gitu ya. Oke, ini selesai di satu titik gitu ya. Lalu kita pindah lagi ke titik selanjutnya ya. Di sini saya memilih titik B gitu ya. Titik B yang ini ya. Kenapa bukan titik D ya? Karena menurut saya titik D ini sebenarnya adalah apa ya? Arah benda atau arah gaya yang diketahuinya itu sama-sama horizontal ya. Jadi agak sedikit membingungkan ya nanti untuk kita yang baru belajar. Nah, saran saya kita ke titik B gitu ya. Karena di titik B ini informasi batangnya sudah 2 yang diketahui ya, sudah 2 yang diketahui dan 2 juga yang tidak diketahui gitu-gitu ya. Nah, kita mulai di titik B ya. Nah, titik B ini saya taruh di sini ya. B di sini. Kenapa di sini? Ya, karena B itu ada batang 6, ada batang 4, ada batang 3, ada batang 7. Nah, yang sudah diketahui itu ada batang 6. Nah, kalau kita lihat di sini, batang 6 ada di sini ya. Nah, tapi kan ada batang 4 gitu ya. Batang 4, kenapa tidak dimulainya batang 4 B itu ada di sini gitu ya. Nah, karena ya kalau kita mulai dari batang 4, nanti
eh, arah arah identifikasi selanjutnya menjadi kantor clockwise gitu ya. Nah, saran saya baiknya kita setelah kita mengetahui satu batang, lalu kita mencari batang selanjutnya itu arahnya adalah clockwise gitu ya, atau searah jarum jam ya. Nah, makanya saya mulainya dari batang 6 ini ya. Batang 6 itu ada eh, di sini ya. Eh, di titik B ini ya. Nah, ini di B. Nah, karena di batang 6 ini kan arah B-nya adalah ke kiri gitu ya. Arah B-nya ke kiri ini. Nah, berarti batang 6 itu di sini gitu ya. Nah, tidak di sini gitu. Terus ini saya hapus ya. Batang 6 ke kiri, lalu batang 4 ini di titik B berarti ke atas gitu ya. Berarti ke atas ini gitu kan ya. Nah, kalau kita mulai dari batang 4 ya. Kalau kita mulai dari batang 4 berarti arahnya ke atas gitu kan ya. Lalu kalau 3 nggak bisa ya. Harus ke yang diketahui dulu ya. Berarti kan artinya mutarnya counterclockwise. Nah, kalau counterclockwise berarti batang 3 itu ke kiri kan ya. Dari atas ke kiri. Nah, nggak nemu nih batang 6-nya. Sebenarnya batang 6-nya ada di sini tadi kan ya. Nah, makanya saya mulainya dari batang 6 dulu, bukan dari batang 4. Itu ya. Saya ulangi lagi. Titik B itu ada di batang 6, batang 4, batang 3, batang 7 ya. Berarti saya cari dulu nih batang 6 ada di mana di sini ya. Nah, ada di sini kan ya. Nah, kemungkinannya dua, berarti titik B itu antara di sini atau di sini. Nah, kita lihat batang 6 ini titik B-nya dia ke kiri gitu ya tadi ya, ke kiri ya. Ini harus aksi reaksi kan ya, harus berlawanan ini. Nah, berarti ini ke sana, ke kiri. Nah, berarti B itu mulainya dari sini gitu ya. Lalu batang 4 itu ke atas, ini batang 4. Nah, baru kita bisa bikin garis kerja batang 3 gitu ya. Batang 3 kita pindahkan di batang 4. Oke ya, di sini ujungnya. Lalu batang 7 garis kerjanya ada, berarti harus menutup lagi ya, harus menutup ke A gitu kan ya. Nah, ini kan bisa panjang sampai sini sebenarnya ya. Ini bisa panjang sampai sini gitu ya. Sampai menutup A gitu. Oke, udah berarti sudah kita bisa tahu bahwa batang 3 itu arahnya ke kiri bawah ya. Ya, kiri bawah yang ini. Dan batang 7 itu ke kiri bawah yang berarti batang 3 itu adalah tekan gitu ya. Ini tekan. Ini tekan ya. Lalu batang 7 itu arahnya ke kanan gitu ya. Kalau ke kanan berarti dia keluar dari titik B. Nah, berarti batang 7 ini adalah tarik gitu ya. Ini tarik. Nah, dari titik B sudah selesai ya, satu titik. Lanjut kita ke sini, ke titik C gitu ya. Nah, dari mana saya tahu titik C itu ada di sini gitu ya. Ya, udah kita tinggal tinjau dulu ya. Batang 7 sudah diketahui ya. Batang 7 itu arahnya nanti ke kiri gitu ya. Nah, batang 7 ini di sini kan ya. Nah, berarti kan ke kiri gitu ya. Kiri. Habis itu FC ya, FC. FC udah diketahui ya. FC itu sudah diketahui arahnya tadi di reaksi tumpuan. Nah, lalu batang satu. Nah, batang satu ini punya garis kerja ya. Garis kerjanya ini saya pindahkan ke sini gitu ya. Nah, gitu. Oke. Eh, setelah itu kita bisa eh, dapat arah batang satu itu adalah ke atas ya. Tadi ya, arahnya ke atas. Nah, ini ke atas. Berarti di titik C dia keluar gitu ya. Berarti titik batang satu itu sedang mengalami tarik. Oke, lalu nah ini baru kita baru menyelesaikan arah batang yang terjadi gitu ya dari mulai batang satu sampai batang 7. Apakah batang satu itu tarik atau tekan gitu ya dan seterusnya. Ini sudah kita dapatkan arah-arahnya. Lalu kita mencari besarnya ya. Besar batang 1, 2 sampai 7 itu berapa? Nah, yang perlu kita
cermati adalah dari konstruksi ini gitu ya. Nah, sekarang kita mulai dari yang awal tadi ya, FA. Ini FA sudah diketahui arah dan besarnya gitu ya. Selanjutnya kita mau mencari batang 6, batang 5 itu berapa besarnya ya. Nah, kalau kita perhatikan dengan cermat gitu ya, di konstruksi ini panjangnya adalah 3 meter gitu ya. Ini 3 meter, ini 3 meter. Nah, berarti kalau kita lihat segitiga ini adalah segitiga sama sisi ya. Kalau segitiga sama sisi berarti sudutnya adalah 45 derajat gitu ya. Nah, kalau sudutnya 45 derajat berarti besar batang 6 ini akan sama dengan besar batang 2, akan sama dengan besar batang 4, akan sama dengan besar batang 7 ini gitu ya. Nah, akan sama besarnya dengan FA gitu ya. Nah, sekarang kita sudah tahu tadi FA besarnya adalah 4,5 kilonewton gitu ya. Atau tadi kalau saya koreksi, saya lihat lagi ya, FA itu adalah 1 ya. Coba kita lihat di kalkulasinya, ya benar 1 ya. 1 ya, ini salah ya, ini 1 harusnya. Oke. Nah, yang salah tadi FC ya, 2,23 kilonewton. FC ada di sini, oh tidak ada ya, aman. Nah, FA ini adalah 1 ya, berarti ini 1 ya. Oke, sekarang coba kita lihat. Oke, ini tadi gaya-gayanya. Nah, ini ya. Saya ulangi lagi ya. Di sini segitiganya adalah segitiga sama sisi ya, yang berarti mempunyai sudut 45 derajat. Nah, di mana batang 6 itu akan sama dengan batang 2, akan sama dengan batang 4, dan akan sama dengan batang 7. Akan sama dengan FA gitu ya. Di mana FA-nya tadi adalah 1 kilonewton ya. Berarti S6 sama dengan S2 sama dengan S4 sama dengan S7 sama dengan FA sama dengan 1. Nah, lalu yang sisi miringnya ini ya. Nah, ini gampang sekali kan ya, kalau ini 1, berarti ini akar 2 gitu kan ya. Nah, ya udah berarti ini adalah S5 itu akan sama dengan S3 ya. Berarti sama dengan 1 akar 2 gitu ya. Nah, sekarang kita yang satu lagi S1 ya. S1 atau batang 1 ini belum diketahui berapa nilainya gitu ya. Nah, sekarang kita gunakan rumus pakai aturan segitiga siku ya. Kalau kita perhatikan ini segitiganya siku ya. Nah, di mana theta tadi sudah diketahui di sebelumnya ya. Theta sudah diketahui di gaya reaksi tumpuan ya. Nah, berarti untuk mendapatkan S1 ini rumusnya adalah FC sin theta ya. Di mana S1-nya adalah diperoleh sebesar 4 kilonewton ya. Nah, tadi kalau kita lihat FC itu berapa? 2,23 ya, 2,23. Nah, berarti 2,23 kali sin theta gitu ya. S1 berarti 2,23 kali sin theta, oke betul. Hasilnya adalah 2 ya. 2 bukan 4. Nah, ini 2. Oke. Oke, itu dulu ya. Penjelasan dari saya. Kalau ada yang masih bingung boleh bertanya di kolom komentar atau ulangi lagi video ini sampai kalian bisa mengerti dengan baik gitu ya. Oke, terima kasih. Jumpa lagi di video selanjutnya.